Diceritakan, tersebutlah putri dari bangsa jin bernama Dewi Peri yang sedang dirundung asmara. Dia sangat tergila-gila dengan Nalika Parma. Dia meninggalkan negerinya Pulau Nusa Kambangan untuk menuju Pulau Dewa demi menemui sosok yang dicintainya, yaitu Nalika Parma. Di tengah perjalanan, tepatnya di tanah Ma'ul Hayat, dia memandang pohon rewan. Namun di matanya bukanlah sebuah pohon yang ada, tapi sosok Nalika Parma. Dia pun berlari dan memeluk pohon rewan itu. Sekian lamanya dia memeluk pohon rewan, sehingga hawa panas pelukannya mengakibatkan kulit kayu dari pohon rewan mengelupas dan jatuh ke tanah, dan menjelma menjadi seekor kuda putih yang gagah. Kuda putih itu berlutut di kaki Dewi Peri, dan anehnya, kuda itu bisa berbicara layaknya manusia. Dewi Peri pun memberi nama pada kuda putih itu, yaitu kuda Abrapuspa. Akhirnya kuda itu mengabdi pada Dewi Peri selama-lamanya, hingga kuda Abrapuspa sanggup mengantarkan Dewi Peri untuk bertemu Nalika Parma. Dewi Peri menyampaikan hasratnya pada Nalika Parma, dan Nalika Parma pun tak kuasa menolaknya. Akhirnya mereka pun menjadi suami istri. Singkat cerita, Dewi Peri pun hamil. Ketika itu Ida Jil berkeliling di atas mega mencari anaknya, yaitu Nalika Parma. Setelah melihat Nalika Parma, Ida Jil merasa heran. Ternyata Nalika Parma sudah mempunyai istri, bahkan sedang dalam keadaan mengandung. Ida Jil langsung mempunyai niat jahat untuk menggugurkan kandungan tersebut. Dengan kesaktiannya, Ida Jil turun dan masuk dalam kandungan Dewi Peri dan meremas-remas janin yang dikandungnya. Janin yang dikandungnya diremas hingga hancur berkeping-keping. Ida Jil lalu keluar dan pergi menjauh. Perut Dewi Peri merasakan sakit yang luar biasa hingga akhirnya melahirkan. Tapi ternyata Dewi Peri malah melahirkan anak kembar 5, yang 4 berupa bayi laki-laki, sedangkan yang satunya lagi masih berupa Kama yang masih hancur. Dengan sabarnya, Nalika Parma mengumpulkan Kama yang hancur dan dimasukkan ke dalam bokor kencana dan disimpan pada sanggar Pamujan. Ida Jil melihat kejadian itu, hatinya tidak merasa puas. Kama yang disimpan itu akhirnya diaduk-aduk kembali menggunakan balu-balu. Setelah Ida Jil pergi, anehnya Kama itu menjelma menjadi anak laki-laki yang diberi nama Sang Hyang Jan. Dan genaplah putra Nalika Parma menjadi 5 orang putra, dan keempat putranya yang terlahir lebih dulu diberi nama Kama Sakti, Kama Dadi, Kama Salah, dan Kama Wuru. Sedangkan Sang Hyang Jan adalah jelmaan yang terakhir. Ketika dewasa, putra Nalika Parma berembuk memutuskan
agar Sang Hyang Jan menjadi putra terakhir atau bungsu. Tetapi Sang Hyang Jan menolak. Akhirnya diputuskan kembali Sang Hyang Jan dijadikan putra yang tertua. Dan Sang Hyang Jan pun tetap menolak, sehingga membuat keempat saudara menjadi murka. Dan akhirnya Jan pun dikeroyok oleh saudara-saudaranya. Perkelahian antara Sang Hyang Jan dengan keempat saudaranya sama-sama kuat dan sama-sama tak ada yang kalah. Dengan berlangsungnya perkelahian itu, tiba-tiba terdengar suara Nalikaparma menghentikan anak-anaknya sambil berkata, "Berhentilah wahai anak-anakku, tidakkah kalian tahu bahwa ibu kalian hilang diculik oleh makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa?" Akhirnya mereka pergi berpencar untuk mencari ibunya. Kamasakti pergi menuju ke arah timur, dan di tengah-tengah perjalanan Kamasakti pun bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sangat tua. Kakek-kakek tersebut berbicara dengan Kamasakti, "Wahai cucuku, terimalah kitab Ogan ini. Mungkin di suatu saat nanti akan berguna untukmu." Setelah menerima kitab Ogan dari kakek tersebut, Kamasakti pun kembali dengan tangan kosong yang tidak membawa ibunya. Setelah Kamasakti pergi meninggalkan kakek itu pun berubah wujudnya, yang sebenarnya adalah Sang Hyang Jan. Begitu juga dengan Kamadadi, dia pergi ke arah selatan, dan di tengah perjalanan pun dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang tua dan memberinya sebusur panah beserta busurnya pada Kamadadi, dan berkata pada Kamadadi, "Pulanglah nak, ibumu sudah ada di rumah." Setelah Kamadadi pulang, kakek tersebut menjelma kembali menjadi Sang Hyang Jan. Begitu juga dengan Kamasalah. Dia pergi ke arah barat dan bertemu dengan seorang kakek tua, yang pada akhirnya kakek tua itu memberikan air kahuripan dan berkata pada Kamasalah, "Pulanglah nak, ibumu sudah ada di rumah." Setelah Kamasalah berjalan pulang, kakek tua itu juga kembali berubah wujud menjadi Sang Hyang Jan. Tak luput kejadian seperti itu juga menimpa Kamawurung. Begitu juga dengan Kamawurung. Dia berjalan ke arah utara dan akhirnya bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua, dan kakek tersebut memberikan benda berupa kantong barba sambil berkata pada Kamawurung, "Pulanglah nak, ibumu sudah ada di rumah." Dan akhirnya Kamawurung pun kembali pulang. Setelah kepulangan kelima putranya, Nalikaparma menerima putranya kembali dari pencarian ibunya. Dan Nalikaparma pun berkata, "Di manakah ibumu? Kenapa kalian tidak membawa pulang?" Dan akhirnya mereka pun kebingungan untuk menjawabnya. Lalu Kamasakti, Kamadadi, Kamasalah, dan Kamawurung menceritakan kejadian yang dialaminya di perjalanan, dan mereka pun menunjukkan oleh-oleh kepada ayahnya
yang diberikan oleh kakek tua tersebut. Lalu nalika Parma bertanya pada Sang Hyang Jan, "Jan, apa yang kau dapat?" Sang Hyang Jan pun menjawab, "Aku mendapatkan semuanya, Ayah. Apa yang didapat oleh saudara-saudaraku itu termasuk hasil yang aku dapat." Mendengar pernyataan dari Jan, saudara-saudaranya merasa jengkel. Nalika Parma heran dengan Jan. Lantas Jan menyuruh Kamasakti, "Kamasakti, lihatlah dalam kitab oganmu agar kita tahu siapa yang menculik ibu." Kamasakti kaget karena benar menurut keterangan kitab ogan, Dewi Peri diculik oleh sosok burung Garuda. Nalika Parma bertanya lagi, "Terus apa yang harus kita lakukan?" Jan pun menjawab, burung Garuda itu harus dipanah oleh Kamadadi. Akhirnya Kamadadi pun memanah burung Garuda itu dan tepat mengenai sasaran, sehingga burung itu berubah wujud menjadi ratu cabang canga dan melempar tubuh Dewi Peri hingga jatuh ke bumi, lalu mati dengan seketika. Nalika Parma melihat kejadian seperti itu, hatinya merasa sedih. Jan mendekat sambil berkata, "Ayah tidak boleh sedih. Ibu akan hidup kembali jika dimasukkan dalam kantong barbak oleh Kamawurung dan diolesi air kahuripan oleh Kamasalah." Akhirnya Kamasalah dan Kamawurung melakukan apa yang diucapkan oleh Sang Hyang Jan. Jasad Dewi Peri yang dibungkus kantong barbak dan diolesi air kahuripan akhirnya hidup kembali. Nalika Parma merasa bahagia dengan kesaktian yang dimiliki oleh para putranya. Keesokan harinya, nalika Parma memanggil semua putranya dan bertanya, "Di antara kalian, siapakah yang paling berjasa di dalam menyelamatkan ibu?" Kelima putranya saling mengakui bahwa diri mereka masing-masinglah yang paling unggul. Jan pun memberi pernyataan bahwa dirinya lah yang paling terunggul di antara keempat saudara-saudaranya. Akhirnya keempat saudaranya pun murka karena sering dibuat jengkel oleh Jan. Maka Sang Hyang Jan pun dikeroyok dan ditarik keluar keraton. Kamasakti, Kamadadi, Kamasalah, dan Kamawurung tidak ada yang kuat dijatuhi pukulan oleh Sang Hyang Jan. Mereka tubuhnya menghilang dan menunggal dengan tubuh Sang Hyang Jan. Kini tinggallah Sang Hyang Jan sendirian karena keempat saudaranya sudah mokswa dan bersemayam pada tubuhnya. Sang Hyang Jan pun dipeluk oleh ayahnya dan dijadikan raja di Pulau Dewa untuk menggantikan ayahnya. Akan tetapi Sang Hyang Jan menolak. Sang Hyang Jan lebih memilih hidup berkelana, mengembara mencari pengalaman di luar istana. Setelah Sang Hyang Jan pergi dengan kuda Abrapuspa, nalika Parma hatinya merasa sedih. Akhirnya ia memutuskan untuk mencarinya dengan memakai gelar atau nama, yaitu Jan Banujan.